Selamat datang di podcast Bawaslu Papua. Seluruh sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, bersama saya Ronald Manua sebagai host dalam podcast On The Spot perdana. Jadi kita akan bincang-bincang dengan Pak Slamet Sutejo, Kadis Dukcapil Kabupaten Mimika, dan Luther Bianal, anggota KPU Mimika. Nah, kita sudah masuk dalam tahapan pemilu 2024 dan di Papua ini ada persoalan yang sangat krusial, yaitu persoalan DPT yang tidak terlepas juga dari peran teman-teman dari Dukcapil. Nah, khusus untuk Mimika, kami melihat sudah sangat luar biasa. Jadi kolaborasi antara Dukcapil, KPU, Bawaslu dalam perbaikan data, terus kemudian inovasi dan bagaimana mempersiapkan dan mengadvokasi hak pilih dari warga masyarakat ini sangat luar biasa, dan ini perlu untuk kita diskusikan, kita elaborasi. Nah, untuk Pak Slamet, bagaimana sih pertumbuhan penduduk di dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Mimika ini? Baik, terima kasih. Amolongo, Nemo Mitimi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Mimika yang berbahagia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu, Bung. Luar biasa nih josnya jauh-jauh dari Jayapura, Bung ya. Dan beliau ini salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Papua. Selamat datang di Timika, Bung. Terima kasih. Dan yang kami hormati Komisioner KPUD Pak Luther ya dari KPUD Mimika, serta teman-teman dari Bawaslu semua, seluruh jajaran, dan juga rekan-rekan dari Dukcapil dan sahabat-sahabat Dukcapil Mimika yang berbahagia dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Bawaslu luar biasa inovasi ya. Kita boleh tepuk tangan dulu sedikit. Ini yang harus kita apresiasi karena memang dunia serba digital hari ini kita harus memang adaptif dan juga terus kolaboratif. Menyambung tadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh host kita yang luar biasa, bahwasanya terkait pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika. Kalau dalam 5 tahun praktis saya sebenarnya baru bertugas di Dinas Kependudukan itu di akhir November 2019 sebenarnya. Tetapi mungkin alhamdulillah ya teman-teman yang sudah mendahului, para senior, para kepala dinas dan jajaran yang mendahului telah juga membangun fondasi pelayanan yang baik. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Ronald bahwasanya Mimika ini pelayanannya luar biasa, sejatinya bukan karena saya, bukan karena teman-teman yang sekarang, tetapi semua adalah peran semuanya pihak, khususnya juga dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda juga semuanya, dan semua seluruh OPD, dan yang luar biasa adalah sebenarnya masyarakat Mimika. Karena praktis sebenarnya pelayanan sebaik mungkin yang diberikan oleh pemerintah tanpa ada partisipasi publik itu juga jauh dari kata maksimal dan juga mungkin memenuhi ekspektasi publik. Tapi alhamdulillah di sela-sela kekurangan, keterbatasan, kami Dukcapil Mimika khususnya dengan dukungan semua pihak dan juga dukungan penuh dari pimpinan daerah, kami terus berupaya berbenah, memperbaiki kekurangan, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan sebaik mungkin, semudah mungkin, secepat mungkin, bagaimana masyarakat Mimika ini bisa mengakses layanan kependudukan. Sebelum saya menjawab tadi bagaimana pertumbuhan penduduk, kami memang dulu semuanya penduduk dulu kalau kita bicara yang lama-lama ya, itu selalu ada perbedaan data antara di statistik dan di Dukcapil. Tetapi praktis dengan adanya Perpres tentang Satu Data Indonesia yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi waktu itu, bagaimana bisa menyatukan data dari Dukcapil ke Mendagri dengan BPS itu bisa menjadi satu data. Dan alhamdulillah disepakati para pimpinan di pusat waktu itu
bahwasanya sensus penduduk yang pertama yang biasa 10 tahun sekali ya dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2020 yang lalu itu menggunakan base data Dukcapil. Di Mimika waktu itu sebelum sensus ya, sebelum sensus penduduk Mimika sekitar 310 ribuan. Oke. 310 ribu, sementara yang terdata di statistik setiap kali sensus terakhir di 2010-nya itu hanya 200 sekian. Seperti itu. Begitu gapnya begitu besar. Makanya kami tentu bekerja keras waktu sensus yang lalu dengan rekan-rekan dari BPS Kabupaten Mimika tentunya. Terus bagaimana bisa mensinkronkan begitu base datanya yang digunakan oleh Dukcapil bisa di-cross-check oleh BPS di lapangan, nanti dikonfirmasi cek ke kami lagi di sistem, semua seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang di hasil sensus 2020 yang lalu gapnya sudah tidak terlalu jauh. Oke. Terakhir hasil sensus kalau nggak salah ya dari BPS itu berjumlah 311.925. Itu di tahun 2020 semester 2 kalau tidak salah yang sudah dirilis. Dan waktu itu di Dukcapil sudah yang hari ini itu sudah 311.925. Oke. Gapnya sudah sedikit sekali dan alhamdulillah dengan sedikit ini ya kualitas datanya semakin kita tingkatkan. Jadi sekarang udah kolaborasi sama BPS. Sudah dari satu dulu. pintu Jadi ya. kami sebenarnya membangun kolaborasi, meneguhkan kembali komitmen, semangat menuju satu data ini sudah hampir 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun. Kami dengan Bawaslu Mimika, dengan KPUD Mimika, dengan Dinas Sosial, BPS salah satunya dan juga stakeholder terkait yang lainnya. Ngapain sih kita terus mempertahankan kebenaran ego versi kita. Betul. Padahal seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi bahwasanya di era yang serba digital seperti ini, di era 4.0 ini semua yang dibutuhkan adalah kolaboratif, adaptif dan kecepatan kita menangkap problem di masyarakat dengan kita rumuskan sebuah kebijakan, inovasi yang memang itu harus bisa tepat sasaran gitu. Ya. Jadi jangan pemerintahnya lari ke mana, ke Pomako, masyarakat kitanya lari ke airport gitu. Artinya ini yang paling penting dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang kami galang di Mimika dengan stakeholder terkait tadi, khususnya kalau bicara dalam pemilu ini juga dengan KPUD dan juga Bawaslu ya khususnya, membuahkan mungkin belum maksimal mungkin secara hasil ya, bukan 100%, tetapi sudah mulai mengerucut memudahkan persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat, begitu. Baik itu terkait data pemilih maupun data penduduk. Jadi praktis pertumbuhan penduduk sebenarnya ini kan kita harus bedakan konsepnya juga. Betul. Penduduk yang dinamakan penduduk adalah dalam undang-undang pendudukan itu adalah WNI dan WNA yang berada dalam satu wilayah yang terdata dalam kependudukan. Soalnya Mimika ini mininya bukan Indonesia saja. Betul. Miniatur dunia. Miniatur dunia, miniatur Indonesia dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Tetapi yang tercatat di database Dukcapil Mimika adalah 311.925. Terus gimana Pak? Tiap hari kan orang datang masuk, orang kapal datang masuk, kalau keluar. Iya, tetapi mungkin kebijakan besar mereka adalah datanya masih di daerah asalnya. Ada praktis ini juga tadi menyinggung apa yang disampaikan Bung Ronald. Ini juga praktis mungkin kemungkinan besar mereka nggak akan bisa menggunakan hak pilihnya karena memang bukan tidak terdaftar tetapi di daerah asalnya. Makanya juga dengan dukungan dari Bawaslu Provinsi Papua yang lalu kita juga sudah mendorong untuk membuka layanan itu sampai ke tingkat distrik, Bung. Keren. Iya, itu upaya-upaya Dukcapil yang dulu semua pelayanan admin itu tersentral di kantor dinas Dukcapil di pusat pemerintah di SP3 di komplek kantor bupati. Sekarang sudah bisa menyebar semua distrik. Di Kuamki Narama. Kuamki Narama nih kan kalau kita mendengar Kuamki lama itu rasanya wow gitu. Tembak-tembakan. Iya. Padahal tidak. Saya alhamdulillah pernah jadi tugas di situ 1 tahun dulu jadi kepala distrik camat di sana. Dan alhamdulillah sebenarnya fine saja. Masyarakatnya sangat baik. Dan hari ini 3 bulan yang lalu sudah ada pelayanan admin di sana. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh. Di Mimika Timur, Mapuru Jaya sudah ada juga yang bisa mengakses juga nanti semua distrik pesisir masyarakat cukup sampai di Mapuru Jaya. Di distrik Wania yang penduduknya terbesar kedua di Kabupaten Mimika juga sudah ada. Di Mimika Baru sudah ada. Di Kuala Kencana baru 3 bulan yang lalu kita launching Pak Wakil Di Tembagapura.
di Tembagapura. Salah satunya yang harus pakai kayak gini. ya, gitu ya. Kalau naik dulu naik chopper, sekarang naik bis. Kemarin kita naik bisnya macam dalam apa ya? Dalam kontainer penjara berjalan. Dan alhamdulillah ya berkat rekomendasi semua pihak, kolaborasi, dukungan dari pemerintah daerah, dari Bawaslu, KPU, dan juga saya apresiasi secara khusus kepada Bawaslu Provinsi Papua. Waktu itu kita bersama manajemen PT Freeport Indonesia menggelar rapat yang sangat intensif sampai kita sosialisasikan dan akhirnya disetujui untuk membuka posko bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini khususnya Dukcapil Mimika bersama KPUD dan Bawaslu membuka layanan terpadu admin duk di Tembagapura, dan alhamdulillah progresnya luar biasa. Masyarakat kita di Tembagapura sendiri itu sebenarnya bukan hanya kelurahan Tembagapura ya, Jobset ada 13 kampung di sekitar wilayah Jobset seperti itu. Jadi yang di sana juga bisa terlayani dan secara umum juga karyawan bisa terlayani. Ini yang memang sebenarnya kita terus menghimbau, saya terus menghimbau, kami sama pemerintah daerah, para karyawan khususnya yang masih ber-KTP luar Mimika untuk bisa memindahkan datanya ke Mimika. Supaya apa? Bukan hanya semata-mata untuk pemilu, bukan. Jadi konsep pemerintah itu harus secara de facto dan sejujurnya seseorang itu ada di tempat ini harus ada di sini. Sehingga akan memudahkan perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, merumuskan keputusan untuk benar-benar bisa tepat sasaran. Dan salah satunya ya mungkin tadi yang disinggung oleh Bung Ronald ya. Salah kuas bagaimana nih DPT mau dibawa kemana? Kalau dibawa kemana Pak Ketua KPU? Dibawa ke pemilu 2024. Tapi kalau nanti DPT yang silakan, yang banyak komentar adalah dari penyelenggara, tentunya dari Bawaslu dan dari KPUD. Kalau saya dari pemerintah daerah khususnya mensupport, mendukung bagaimana pelayanan admin sebaik mungkin untuk bisa dinikmati dan juga diakses semudahnya mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Mimika. Begitu, Bung. Iya, tadi Pak Kadis menyinggung pelayanan jemput bola. Nah, mungkin kita bisa elaborasi sedikit, pelayanan jemput bola itu apakah bentuknya konvensional atau juga ada yang berbasis IT atau seperti apa yang dilakukan? Siap. Kami alhamdulillah sebenarnya di Mimika ini ada 14 inovasi. Pertama, selain yang tadi saya sebutkan ada paten yang di distrik tadi semua itu sudah ada 6. 6 di distrik. Ada 1 di kelurahan Dingonarama, itu juga nanti mencakupi 3 kelurahan Pak Kopaproka dan juga di Kebun Siri. Kopaproka itu salah satu kelurahan terbanyak penduduknya di Kabupaten Mimika, di distrik Mimika Baru. Begitu juga di wilayah SP5 di Swaka itu di kampung. Ini kami membuat pilot project tahun lalu. Ternyata memang itu juga bisa di breakdown sampai ke tingkat desa atau kampung dan juga kelurahan. Personil yang jalankan dari Personil jalankan waktu itu awal paten itu kita di Mimika waktu itu saya tempatkan 13 personil. Tetapi kami terus evaluasi, kembangkan dan libatkan teman-teman staf di distrik sehingga mereka mulai terlibat, mulai menjadi operator, mulai terlibat pelayanan admin duk, karena ini pelayanan terintegrasi, bukan hanya punya Dukcapil tapi juga pelayanannya distrik. Sehingga aktivitas pelayanan publik di kecamatan atau di distrik itu bisa jadi maksimal. Jadi masyarakat yang datang ke kantor distrik tidak hanya berurusan tentang admin, jadi urusannya apa aja harus selesai satu pintu di situ. Begitu, dan alhamdulillah respon masyarakat cukup baik, animo masyarakat juga cukup baik, dan sudah banyak yang akhirnya waktu itu target kami adalah bagaimana mengurangi 50% antrian masyarakat yang diloket di kantor Dukcapil Puspom. Dan alhamdulillah hari ini kita biasa jam 11-12 sudah sepi. Dan sunyi, tidak ada orang. Biasa dulu kami, saya ingat sekali waktu 2019 itu sampai jam 5 sore baru kami bisa finishing sistem. Itu ya Pak Amir waktu itu kepala bidang pihak itu sampai ya ampun ini gimana nih, berarti butuh kemampuan manajerial dan leadership mengevaluasi terus progres pelayanan bisa berjalan baik. Dan akhirnya yang tadi saya sampaikan, pelayanan di distrik 1 ini sudah hanya cukup dengan 4 orang personel Dukcapil. Sangat efektif. Nah, artinya teman-teman distrik mulai terlibat. Yang sudah 4 ini, sisa yang tadi 13, 9-nya kami geser ke distrik lain, ke kelurahan lain seperti itu. Sambil kami juga memberikan pelayanan online ya lewat WhatsApp, Orlando dan Silincah Dukcapil. Apa tuh? Orlando. Iya. Operator layanan Dukcapil Mimika. Dan artinya apa itu? Ya, operator layanan online Dukcapil Mimika. Tambah lagi juga Silincah Dukcapil Mimika, itu layanan pengantaran. Tetapi itu kami inovasi lokal di sini. Siap, lokal. Dan jadi
penduduk di Keren. Mimika yang mengurus lewat online, cukup bawa WhatsApp dari rumahnya dari mana aja, ngechat, ngisi formulir sesuai dengan kami siapkan form di elektroniknya, kita processing datanya, valid di sistem, kita proses, dokumen yang sudah selesai kami PDF kan, kirimkan ke ponselnya, kirimkan ke emailnya. Penduduk bisa mencetak mandiri di rumah, kecuali KTP. Nomor WhatsApp-nya Pak Kadis kasih tahu ke Siap, nanti di akhir. Oh iya. Yang pertama nomor rekening dulu, Bung. Nanti kita bercanda. Maksud saya biar nanti penasaran gitu. Ayo, keren. Di layar selain dokumen elektroniknya kami kirimkan lewat email, lewat WhatsApp-nya Asia Mereka Aceh Mandiri, itu pun kami masih cetakan fisiknya. Karena ternyata juga masyarakat, Pak, kami sudah terima kasih, udah ini udah selesai, cepat, kami nggak perlu ke sana kemari, dianterin di rumah, kami bisa menyelesaikan pekerjaan saya di kantor, di rumah segala macam, tanpa mengeluarkan biaya. Dan ternyata Dukcapil juga berikan lebih dari itu dokumen fisiknya kita anterin door to door. Wow. Gratis, bebas ongkir, no tipping. Gitu. Mantap. Siap. Selain itu juga sebenarnya selain pelayanan online, kami kemarin baru membuka juga layanan inovasi baru di pasar sentral dari ada Pemda ini punya pusat wisata kuliner, Bung. Jadi di Timika di seputar pasar sentral itu ada pusat wisata kuliner. Di mana itu, Pak Kadis? Di area hall depan pasar sentral. Maksudnya di Timika. bisa nganterin ngajak ke sana. Oh siap. Kita khusus bukanya di akhir pekan, di malam minggu. Karena kalau di hari kerja semuanya, kami pelayanan di semua loket, di kecamatan, di kelurahan, di distrik, dan juga online. Kami hari Sabtu paginya itu kami jemput bola ke masyarakat. Wow. Itu juga membawa peralatan, kita jemput, cetak di tempat semua. Jadi nggak ada masyarakat yang kita lihat base data di sistem, mana yang cakupan perekamannya kurang, mana yang perekaman pelayanan akta kelahirannya kurang, KTP kurang, kita turun di tempat-tempat seperti itu. Yang memang terkadang juga tidak ada jaringan. Jadi kita masuk di situ yang seputar kota. Nanti siangnya, tadi yang saya bilang di Cafe Adminduk, setiap jam 4 sore sampai jam 9 malam kami buka pelayanan di situ. Wow. Itu juga cetak di tempat semua. Dan ini salah satunya yang kemarin sudah hampir sebulanan yang lalu ya. Progresnya luar biasa dan seperti yang Bung Ronald singgung tadi bahwasanya ternyata yang banyak target kita tepat sekali karena banyak keluarga di Mimika dan juga adik-adik kita yang milenial ini. Anak-anak SMA, mahasiswa dan juga karyawan ataupun masyarakat Mimika yang sibuk nggak punya hari dari kerjanya padat di kantor atau di bisnis. Kapan bisa ini di akhir pekan. Selain juga bisa online, mereka sambil bisa menikmati wisata kuliner di pasar sentral, mereka juga selesai urusan adminduknya. Itulah namanya kita mendajung 20 terlampui. Ampun. Siap. Begitu Bung, saya kembalikan lagi kepada Bung. Berarti Cafe Adminduk tuh ada kopi-kopinya. Oh iya, spesial. Jadi kita memang setting bahwa untuk pelayanan atasnya untuk ngopi bareng. Nah, nanti katanya Bung Ronald dan juga teman-teman Bawaslu KPU bisa kita sambil di sana gitu ya, bisa sambil santai sehingga kami ingin waktu itu menyajikan pelayanan kepada publik itu tidak harus melulu formal-formalan. Terkadang kita di hari kerja harus ke kantor, segala macam dengan situasi yang formal terkadang kita juga nggak nyaman gitu ya. Kita ingin udahlah sambil rileks, sambil santai tapi urusan selesai. Kan hari ini publik itu yang dikendaki. Kami nggak perlu repot-repot, tenang, santai, bisa dari mana, selesai urusan saya dan bisa happy-happy gitu. Jadi masyarakat Mimika, Sobat Bawaslu se-Indonesia dan seluruh masyarakat Papua, Pak Kadis Dukcapil Kabupaten Mimika ini luar biasa. Sangat energik, inovatif dan beliau ini bekerjanya dengan hati, makanya muncul banyak gagasan, inovasi dan kerja-kerja yang betul-betul menyentuh dan solutif dan menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan progres perekaman EKTP di Kabupaten Mimika dari hasil kerja di Dukcapil? Baik, terima kasih. Kembali flashback ke belakang, bahwasanya memang saya masuk tadi 2019, artinya memang sudah para pendahulu, para senior-senior kami, saya yang menduduki jabatan Kepala Dinas Dukcapil dan juga rekan-rekan yang mungkin sudah ada yang pensiun, ada juga yang meninggal, sudah meletakkan dasar-dasar kesuksesan sebenarnya. Saya ini hanya melanjutkan sebenarnya Bung. Jadi memang bukan kesuksesan saya, bukan siapa-siapa, tetapi kesuksesan teamwork. Kita harus bekerjanya tim. Itu yang kami kedepankan kerja di Dukcapil. Karena secara sistem, SIAK itu memang saling terkolaborasi, terkoneksi. Orang yang ngurusnya
KTP ya harus terbit KK, terbit akte, terbit KIA, Hmm. semua terkoneksi semua dalam satu sistem sehingga semuanya tidak bisa meskipun ada bidang masing-masing ya, ada bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, tentang aplikasi sistem yaitu PIAK dan juga ada inovasi pemanfaatan data, tapi harus tersinergi, bukan hanya sistemnya tapi orangnya harus bisa tersinergi. Ya. Dan alhamdulillah waktu saya masuk itu perekaman kita baru sekitar 45 atau berapa kalau nggak salah seperti itu. Dan Oke. kita evaluasi, lakukan percepatan. Memang lakukan percepatan. Ini nggak bisa Oke. kalau kita ya gini-gini aja. Iya, iya, Hanya iya. mengandalkan Harus model cepat-cepat pelayanan itu. harus cepat dan kalau perlu lompat. Ya. Tapi jangan jatuh gitu ya. Bahaya kalau lompat jatuh repot. Jadi Saya pikir Pak Kades bilang mau lari kan. karena kalau kita nggak lakukan lompatan nggak akan kecangkul. Dan Keren. alhamdulillah per Juni terakhir ini tahun 2022 ini Ya. sudah menembus ke 78%. Wow. Tentunya ini juga kalau di Provinsi Papua termasuk tinggi, tetapi Hmm. sebenarnya kalau kita sampaikan dengan target nasional, tentu juga masih jauh di bawah. Karena Iya. di nasional itu sebenarnya penduduk Mimika sudah 99% Oke. terekam KTP-nya. Artinya memang ya wajar kalau di daerah barat, daerah tengah sana mungkin kompleksitas permasalahannya, tantangan alamnya, Ya. konektivitas wilayah, belum lagi blank-blank spot Spotnya, jaringan di yes. Papua, tidak Betul. seperti di sana. Saya kemarin kami dengan tim waktu itu ke Hoya, salah satu distrik pegunungan, itu mengeluarkan kos juga yang luar biasa. Kami PP sampai harus 5 flat chopper untuk bisa melayani itu. Padahal personelnya hanya 5 orang. Chopper itu heli Ya, betul, khusus. helikopter khusus seperti itu. Pilotnya Rusia. Polisinya waktu itu ekspat Rusia juga, Ya. betul. Ya. Saya pikir Pak Kades yang ini. Saya kopilotnya. Artinya sebegitu komitmen pemerintah daerah, Bapak Bupati, Bapak Dr. Eltunus Omaleng, dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak John Suryato untuk benar-benar ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami menjangkau yang tak terjangkau. Waktu itu nggak kebayang saya juga. Padahal di sana juga nggak ada aparat keamanan. Tidak aparat keamanan. Memang ya tugas kami kami semua niatkan tulus, niat karena ya lillahi ta'ala. Kedua juga memang untuk melayani masyarakat, ya masyarakat alhamdulillah merespon sangat baik sekali. Kami di sana selama hampir 3 hari sangat maksimal sekali dan kami ini sudah agendakan nanti untuk ke Jila dan Alamar. Kalau di wilayah pesisir, kami sudah sering turun dan sebenarnya praktis data penduduk semakin baik. Cuman terkadang memang kan sekarang print putih ya, warga itu kadang kalau diprintkan juga nanti disimpan, kadang juga hilang, rusak seperti itu, tetapi secara sistem udah bagus. Tantangan kita terbesar sebenarnya adalah membangun kesadaran masyarakat yang di kota, di wilayah Mimika. Wilayahnya ini saja sebenarnya, tapi tingkat kepadatan penduduknya luar biasa, tapi tingkat kesibukannya juga tinggi, kesadarannya yang rendah. Perlu ditingkatkan. Saya tidak bilang rendah, harus perlu ditingkatkan lagi. Oleh siapa? Ya oleh semuanya pihak. Oleh kami pemerintah daerah yang di dinas, teman-teman di Kadistrik, lurah, kepala kampung, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini semua terus tersinergi baik. Dan saya juga apresiasi ya yang lalu setiap rakor apa tuh Pak, pemutaran DPB ya, DPD ya, pemilihan berkelanjutan, KPUD dan Bawaslu dengan stakeholder terkait sudah mulai melibatkan teman-teman kepala distrik semua. Sehingga waktu itu kami sampaikan karena hari ini perangkat di level distrik dan kelurahan kampung itu belum ada dari KPUD dan Bawaslu, mari teman-teman distrik harus dilibatkan dari awal karena sehingga mereka sudah paham bukan hanya naik turunnya DPT jumlah bukan, tetapi ngerti problematika sehingga nanti begitu mendekati hari pemilihan semua sudah confirm dengan tugas kita masing-masing dan tidak perlu saling menyalahkan karena kita sudah berjalan dalam rel yang sama. Semangatnya apa? Satu, mensukseskan pileg, pilpres dan juga pilkada di Mimika khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Begitu, Bung. Siap. Pak di sini kan menjelang 2024 ini IKTP ini sangat penting, progres perekaman. Apakah kemudian di Dukcapil Kabupaten Mimika bisa maksimal untuk pencapaian menuju 100% perekaman IKTP untuk pemilu serentak 2024? Kira-kira gimana? Kalau optimisme harus dibangun. Siap. Tidak boleh kita pesimisme. Makanya saya sedang bakar-bakar ini. Siap. Tapi saya di luar tadi kayak cuaca hujan ya. Ini minumannya dingin kan? Silakan. Harusnya kopi nih kalau bakar. Jadi kami terus membangun bersama tim, sebagai itu arahan dari pimpinan juga terus membangun optimisme
terus Ya. bekerja keras untuk bagaimana mengelak dan meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan publik untuk terus menjangkau. Meskipun apakah nanti di saat pas 2024 bisa 100% atau tidak, tapi kita akan berjuang keras menuju ke sana. Dan tentunya juga ini butuh dukungan banyak pihak. Ya. Banyak pihak, bukan hanya Dukcapil, tetapi juga tadi teman-teman di distriknya. Hebatnya begini, Bung. Di Mimika ini, teman-teman kepala distrik, ya, distrik itu sudah jadi OPD, Ya. dan mereka bukan hanya mengandalkan Dukcapil, mereka mengadakan alat perlekaman sendiri. Oleh distrik sendiri. Jadi kami Dukcapil hanya membantu instalasi sistem, mempersiapkan SDM, mentrainingkan dia, sehingga Dukcapil jadi semakin ringan juga tugasnya. Kalau hanya dibebankan di Dukcapil tentu kan sangat berat. Betul. Nah, sehingga karena penduduk ini juga yang punya ya teman-teman kepala distrik, Betul. ya lurah, ya kepala kampung, seperti itu ya. Tetapi memang kolaborasi dan komitmen bersama ini terus kita bangun, kita tingkatkan, dan dalam waktu dekat ini insya Allah bulan Agustus kita akan buka 2 pelayanan baru lagi di distrik Guania yang hari ini tersentar di distrik. Kita akan tambahkan 1 lagi di Kamoro Jaya. Itu kelurahan sebelah yang akan menjangkau juga sekitar ada 2 kelurahan tapi kelurahan terpadat. Itu salah satu Kamoro Jaya itu kelurahan dengan RT terpadat, 55 RT. Padat sekali penduduknya, dan itu nanti kita lakukan 1 pelayanan. Plus 1 lagi dari distrik Mimika baru juga pengadaan alat nanti akan dipasang di Kuamki baru. Kuamki baru nih jalan airport, Bung. Tadi Bung masuk airport turun, itu juga padat dan banyak juga masyarakat kita Amume ya Pak ya, dari OAP. Terusnya banyak sekali di situ dan juga yang masyarakat Nusantara yang lainnya kita tempatkan di situ sehingga selesai di tingkat kelurahan. Kita ingin dalam 2023-2024 selain mendekat ke pelayanan, mendorong juga mereka melakukan perekaman dan juga pengurusan dokumen penduduknya, kita juga terus melakukan penjangkauan. Nanti di bulan Agustus ini kami juga sudah mulai keliling ke pesisir lagi. Ini kan kami lagi standby nunggu ombak. Ini kan agak cuaca agak sedikit ekstrim gitu ya. Seluruh Indonesia agak sedikit ekstrim. Kami juga ya pelayanan nomor 1 tapi keselamatan juga yang utama. Jangan kita pulang pelayanan munculnya turut berduka cita kan, jangan. Meskipun ya semua takdir itu ada di tangan Tuhan, tetapi kita juga harus pesan pimpinan, pesan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ya safety first dah. Pelayanan nomor 1, tetapi keselamatan juga harus diutamakan sehingga pelayanan ini bisa survive, bisa berkesinambungan, bisa continue dan juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Kami juga bukan merasa sukses, berhasil tidak. Masih banyak kekurangan yang di pemerintah khusus yang perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu memang kami di momen yang berbahagia ini, di siang hari ini, kami mengajak masyarakat, Mimika, para stakeholder terkait untuk tidak bosan-bosan memberikan masukan, input, saran dari masyarakat, dari semua pihak untuk perbaikan kualitas layanan pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan dalam visi misi yaitu mewujudkan Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera. Yaitulah bagaimana mengimplementasikan smart city di Kabupaten Mimika sampai bukan hanya semua harus serba teknologi, tidak juga, tetapi kemudahan layanan bisa diakses oleh publik. Begitu Bung mungkin yang jadi memang pelayanan di Papua ini dalam tugas-tugas kita itu ibaratnya tuh kalau orang di Papua kerja di Papua itu separuh nyawa itu sudah hilang. Siap. Naik pesawat, cuaca tidak jelas. Betul sekali. Terus kemudian lautan dan belum lagi gangguan-gangguan lain. Tapi luar biasa karena Pak Kadis dan kita semua itu bekerja dengan hati, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Besok Bapak ke Jila Lama kan? Nanti rencananya. Kita sudah akan jadwalkan. Nanti saya menunggu saya cuma mau bilang Pak, hati-hati Pak. Oh siap. Kita yakin dan percaya mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kalau kita niatnya baik, tujuannya baik, insyaallah semuanya baik. Dan masyarakat juga saya yakin sebenarnya masyarakat ini luar biasa. Saya kebetulan memang lama tugas di daerah gunung ini di Bulu punya kampung. Luar biasa di atas masyarakat sebenarnya sangat antusias, sangat mengharapkan sentuhan masyarakat, pembangunan pelayanan publik khususnya karena praktis hari ini semua akan bukan hanya KTP sebenarnya, semua pelayanan terkoneksi dengan NIK, nomor induk kependudukan. Hari ini sampai di bulan Juli ini lebih dari 5.325 lembaga, kementerian maupun departemen dan juga semua swasta yang mengakses ke data center Dukcapil Kemendagri. Wow. Sebegitu banyaknya karena semua saling terkoneksi. Jadi begitu NIK-nya nggak valid ya urusan pelayanan publik sudah langsung dengan sendirinya
terkendala. Terkendala. Jadi orang akan tertuntun oleh sistem, akan mendatangi Dukcapil untuk kita prosesin aktivasi dan validasi kependudukannya sehingga bisa akses dibaca di semua unit Oke. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu, Bung? Siap. Terima kasih, Pak Kadis. Sama-sama. Iya. Adik ke kakak? Kakak. Kakak ganteng. Ini bagaimana KPU Mimika menyikapi fenomena persoalan DPT di kabupaten ini? Baik, boleh Pak Boleh. Ronald Siap. dan Pak Kadis yang selalu kami bersama-sama untuk DPT di Timika tahun 2019. DPT yang orang pakai pemilu itu 231265. Itu DPT. Yang kami pakai itu namanya DPT HP3. Oke. Sementara DPT HP3 selesai pemilu, ada program yang dari KPU RI Surat Edaran 366 munculkan untuk pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu masih yang per bulan ya? Per bulan. Oke. Per bulan. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017. Kami lakukan pemutahiran setiap bulan yang melibatkan stakeholder, Dukcapil, Bawaslu, TNI Parpol, TNI Polri. Nah itu. Sampai pada tahun 2021 keluarlah surat PKPWN tahun 2021 pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan juga. Cuman bedanya itu rapat koordinasi ya? Rapat koordinasi setiap 3 bulan. Semester? Per semester. Ya. Di bulan pertama dan dalam 1 tahun 4 kali. Itu yang sementara kami ada lakukan. Jadi macam umpamanya hari ini pemilihan di dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di bulan 2 ini sudah mencapai DPT 221084. Begitu ya? Perkembangan data kami. Oke, data terkini. Jadi data ini kami peroleh, pemutahiran ini kami peroleh dari data TMS. TMS yang berarti meninggal dan dia keluar. Keluar dari Kabupaten Mimika. Oke. Yang dan TNI Polri ya dia baru masuk. Alih status. Ya. Yang penerima baru. Data-data ini kami selalu peroleh dari TMS ini dari pendapat atau dapat keterangan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan meninggal. Ya mereka buat surat keterangan untuk kami keluarkan hak pilihnya. Masa orang yang meninggal masih ada di dalam? Ya, tidak mungkin. Yang kedua, kami selalu koordinasi dengan TNI Polri, meminta data yang alih status dari sipil ke TNI Polri. Ya. Kalau yang keluar, itu jarang kami dapat. Karena dalam aturan 2, ada sudah edaran 1 yang keluar dari KPU RI, yaitu 261 nomornya, bahwa untuk mendapatkan data keluar atau masuk atau meninggal itu tidak dapat di Dukcapil ya. Satu pintu. Ya. Itu. Dari Dirjen Dukcapil. Makanya dalam pemutahiran ini kami jarang yang keluar ya, keluar domisili. Itu kami jarang kasih masuk karena kendalanya ya dari 1 pintu, makanya kami harus tunggu dari KPU RI. Baru bisa dapat. Bisa 2 pintu, 3 pintu? Kalau ada orang buka 2 pintu, 3 pintu bisa. Yang pemilih potensi. Ada orang ada 3 kategori yang orang ada dalam DPB ini. Ya. PMS yang tidak memenuhi syarat itu yang tadi. Ya. Pemilih baru itu pemilih pemula yang masuk Punawirawan. Nah itu. Yang ini yang data-data ini memang Pak Kadis ini luar biasa. Dia selalu kasih informasi ke kami KPU bahwa kami ada perekaman di distrik ini, di kelurahan ini, Pak selalu menyurat ke kami. Makanya kami turun dan mengambil beberapa
orang yang di situ ada perekaman langsung yang sudah memenuhi syarat 17 tahun ke atas Ya. itu kami ambil lalu masukkan dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Oke. Kalau yang pada saat perekaman ambil itu sudah data siap, jadi kami tidak perlu lagi connect dengan di Siak Dukcapil. Ya. Kalau yang macam TNI Polri yang Purnawirawan itu kami harus pastikan, jadi kami biasa menyurat setelah dapat data dari TNI Polri atau Polres, kami menyurat ke Dukcapil. Apakah benar orang ini terdaftar di Siak? Nah, Dukcapil juga tidak bosan-bosan. Hal ini orang memang selalu menyurat terus. Pak Capil sendiri sudah tahu. Di sini memang luar biasa. Berarti komunikasinya bagus. Komunikasinya memang bagus. Harmonis ini. Harmonis. Oh, luar biasa. Selalu jalan sama-sama. Biar Pak yang kurangnya mungkin mau buang air baru tidak pernah ya. Oh, betul. Kegiatan apa turun budget memang. Kalau berangkat sendiri tinggal saya ini. Main Pak. Kalau ada rakornis tinggal sangat membantu kami. Iya. Ada perkembangan atau maksudnya orang punya perkembangan DPB ini selalu walaupun tidak apa tapi ada perubahan terus. Siap. Karena orang punya korelasi ini Pak. Siap. Nah, jadi TNI Polri yang pindah keluar ini yang jarang ya, yang pindah masuk. Ya, alih status. Yang kalau pemilih pemula berapa SMA yang waktu itu ada perekaman, kebetulan bulan Juni, Mei itu karena mereka Pak Capil orang waktu diskusi, dia bilang nanti yang tambah SMA dan orang keluar tidak bisa dapat ini, jadi ada turun langsung ke SMA Negeri 1. Kami juga turun ambil data dari pemula situ, SMA JPNU ya, iya JPNU. Itu yang sekolah muslim di Kopra-Kopra dalam. Ya. Jadi kami turun, Petra kami turun, SMA 1 yang di SMA 9 di LSP 5. Juga kami ada turun, kebetulan di Dukcapil ada perekaman, kami juga turun langsung. Dan ambil data, karena ada yang kami belum ambil, kami pernah biasa titip surat ke kepala sekolah atau administrasi bahwa tolong isi siapa yang sudah ini untuk ya kemudian dalam pemilih pemula. Nah itu yang kami sudah lakukan. Kami juga sudah ke lapas berapa kali minta ya lapas untuk update data yang hari H pemilihan tahun 2024 tanggal 14 Februari itu masih ada dalam lapas itu siapa tolong menyurati supaya kami bisa kemudian punya hak suara di situ. Iya, berarti apa ya? Sistemnya nanti apa? Pindah memilih dari TPS di mana dia terdaftar, kan dia di lapas nih. Itu setelah orang menyurat dulu, baru kami cabut hak atau hak pilih dari TPS lain ke TPS lain. Kalau orang domisili di Kabupaten Mimika, KTP Mimika. Luter, masyarakat nih kan biasa selalu ribut-ribut. KP ini bagaimana? Kita orang meninggal masih ada DPT terus. Kira-kira nanti solusinya bagaimana itu? Nah, kalau yang meninggal itu sebenarnya mereka yang tidak lapor ke itu tergantung kesadaran mereka saja ya. Kami tidak bisa paksakan orang. Walaupun orang meninggal dia ada di data kami, itu pun kami harus pastikan ke Capil. Apakah dia sudah terbitkan siak atau tidak? Atau meninggal? Iya, meninggal. Kalau belum berarti masih ada. Walaupun dia sudah meninggal tapi tetap. Nah ini yang harus masyarakat tahu. Iya, masyarakat harus tahu. Dengar-dengar kan Bawaslu Mimika sampai cek-cek di kuburan kah? Orang ini terus meninggal kah belum? Itu tanya. Kalau itu bahaya itu. Iya Pak di sini ini menjadi persoalan klasik nih. Selalu dalam lewat kepemilihan selalu masyarakat bahasanya kamu di KPU ini bagaimana nih, tinggal orang yang sudah meninggal muncul terus, itu bagaimana pendapat? Benar, terima kasih Bang Ronald nyambung dari disampaikan oleh Pak Luther, Kakak Luther, terkait dengan itu juga sebenarnya Dukcapil Mimika baru sekitar bulan Maret yang lalu kita juga baru launching inovasi namanya BPPLK.
Itu Oke. buku pokok pemakaman laporan kematian. Kita kerjasama dengan teman-teman di BPPLK. LK. Buku pokok pemakaman laporan kematian. Wow. Kita bekerja sama dengan beberapa petugas makam. Oke. Jadi Dukcapil tuh gitu, berkawan dengan petugas makam. Aduh. Serem ya. Tidak, tapi beliau tuh orang-orang yang banyak amalnya sebenarnya. Saudara-saudara kita yang hari ini mendapat amanah mengurus jenazah itu banyak amalnya, luar biasa. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa di komplek pemakaman, meskipun belum semuanya. Oke. Jadi begitu mereka ada meninggal, belum melaporkan ke kelurahan atau ke rumah sakit. Misalnya kalau meninggal di rumah sakit mungkin sih selesai gampangnya, karena urusan terbitnya surat kematian rumah sakit. Yang dia meninggal di rumah ini kan tidak bisa dikeluarkan. Oke. Praktis hanya mengeluarkan ada kelurahan setempat. Oke. Nah, karena terkadang juga teman-teman lurah di register bunganya, luas wilayahnya belum tentu juga meninggal itu warga melaporkan. Iya. Sehingga kami membuka inovasi itu untuk apa? Warga, lurah-lurah kalau biasa mengeluarkan, masyarakat ada mengurus surat keterangan kematian. Sementara tadi yang disinggung Pak Luther benar bahwasanya memang warga yang memang sudah meninggal tetapi belum diterbitkan akte kematiannya dari Dukcapil, tidak dilaporkan, datanya akan hidup niknya masih aktif, sehingga nanti tiba-tiba muncul di pemilu. Tetapi kita dengan inovasi yang lalu yang juga kita launching bersama juga dengan KPU dan juga Bawaslu, Mimika waktu di kantor Bapeda, sehingga bisa mengurangi potensi-potensi itu. Praktis sebenarnya siapa yang meninggal di rumah sakit, kita di RSM kemarin juga sudah langsung upgrade datanya. Kami terbitkan, langsung diserahkan akte kematiannya dan juga datanya terhapus dalam sistem. Dari data misalnya suaminya meninggal, jadi istrinya jadi cerai mati gitu ya, dia jadi kepala keluarga, sehingga terupdate langsung secepatnya di first time itu. Meskipun juga kita nggak memaksakan warga untuk memang hari ini meninggal besok harus urus, enggak lah. Kita juga paham secara kondisi psikologis warga, nanti setelah seduka tetapi tolong dilaporkan. Dan alhamdulillah teman-teman di kelurahan juga bisa merespon, begitu hari ini dia menerbitkan surat keterangan kematian, langsung disend ke Dukcapil lewat WA online, bareng kita processing, kirimkan langsung, dicetak di situ, selesai. Sehingga urusannya sudah akan selesai semua itu. Sambil kita benar juga tadi kalau di Bawaslu provinsi Kabupaten Mimika kadang sampai ngecek ke makam-makam, kami pun ingin memastikan seperti itu supaya apa? Tidak ada lagi misalnya orang juga yang mati pura-pura. Ini aneh. Mati pura-pura mati. Pura-pura mati. Kata Pak Amir itu begitu. Pak Amirullah, Pak Kabit Pihak ini selalu. Kadang ada salah satu keluarganya melaporkan si A ini meninggal, gitu ya. Sarannya lengkap semua, sampai surat keterangan kematian dari kelurahan, dari desa atau kampung seperti itu. Benar-benar betul-betul kita proses meninggal, ternyata besok tidak lama lagi orangnya datang. Nah, kadang mungkin ini saya menghimbau kepada warga khususnya, tolong jangan memanipulasi data Admindu. Karena urusannya panjang. Karena bisa jadi suatu saat akan bermasalah. Mungkin boleh jadi hari ini tidak ketahuan, di kemudian hari pasti akan ketahuan sama sistem. Itu pertama. Kedua, dan jangan memasukkan pemalsuan data. Kami di momen yang ini juga Bung Ronald sangat mengapresiasi kepada jajaran Polsek Mimika Baru dan Pak Kapolres khususnya, luar biasa. Di sekitar bulan April yang lalu beliau juga sempat menindak salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memalsukan dokumen-dokumen, baik itu KTP, SIM, ijazah, apalagi ya, ada yang lalu sempat viral di media 4 bulan lalu, dalam langsung ditangkap dan diproses hukum. Sekarang dalam proses persidangan. Dan ini juga jadi efek yang baik buat masyarakat juga pelayanan untuk tidak juga memakai dokumen-dokumen palsu, karena sekarang sudah saling terkoneksi dan terbaca, dan yang rugi adalah masyarakat. Jadi yang asli saja mudah, ngapain cari yang palsu kan gitu. Yang gratis saja banyak dan dekat, ngapain harus lewat calo gitu. Dan hari ini praktis alhamdulillah sangat kecil sekali, udah mungkin boleh dibilang ada pun ya oknum ya 1-2, tetapi sudah sangat sempit ruang-ruang untuk orang main dengan seperti itu. Tetapi kami terus menghimbau bahwasanya warga yang memang meninggal untuk dilaporkan. Nanti dilaporkan di Bawaslu, boleh ngisi formulirnya itu Pak ya. Nanti atau di KPUD baru desain ke kami, nanti terbitkan, kami antarin lagi seperti itu, sehingga benar-benar bisa langsung tereksekusi satu pintu. Pintu, sehingga benar-benar yang sudah tidak layak, tidak apa, TMS ya istilahnya kalau di KPU ya, tidak memenuhi syarat ya sudah langsung di-delete saja gitu, karena memang tidak, supaya tidak nanti muncul di kemudian hari. Dan alhamdulillah dari pleno kemarin bulan apa ya Pak ya, bulan lalu ya, bulan
Juli ya. Juli ya, itu KPUD mendapatkan database dari yang sudah dipadankan di pusat dari KPU RI ya, dengan juga dari Dukcapil Kemendagri di pusat, dan sudah begitu padan akhirnya berkurang penduduk waktu itu yang terikut meninggal itu dari 2019, 2020, 2021 sampai kemarin itu sekitar hampir 2000-an. Nah, 2000-an kita sinkronkan dan kita cek bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kita validasi dan memang valid semua dan memang itu meninggal dan sudah diterbitkan akte kematiannya. Nah, kalau toh masih ada yang belum diterbitkan ya kami menghimbau warga untuk bisa melaporkan di kelurahan setempat, bukan hanya ngurus surat keterangan kematian, tetapi kita dorong untuk ngurus akte kematiannya. Begitu juga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, juga kami sudah yang lalu sudah sampaikan, sudah himbau. Nah, memang surat keterangan kematian dari kelurahan desa itu sah, bukan tidak sah. Memang sudah kalau meninggal ya memang sah, apalagi dikeluarkan oleh pemerintah juga. Tetapi akan terjadi nanti di saat pemilu datanya masih hidup karena NIK-nya masih aktif datanya. Makanya didorong, kemarin waktu itu saya sudah sampaikan juga kepada BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, jika ada warga yang memang meninggal mengurus misalnya apa sih namanya kalau di BPJS Ketenagakerjaan ya, santunan atau apapun lah itu ya, pokoknya gitu yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan bisa disampaikan kami sudah terbitkan akte kematian sehingga langsung selesai, clear dari satu pintu sudah akan selesai di semua pihak, di BPJS selesai, di Dukcapil selesai, dan di KPU-nya juga akan bersih, di Bawaslu juga lagi nggak menemukan orang meninggal masih hidup seperti itu ya. Mungkin kalau toh 1-2 nanti ada ya namanya data pun sebagus apapun mungkin tidak bisa 100% akurat, tetapi minimal human atau errornya sedikit lah ya, jangan sampai besar dan bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Itu aja Bung. Menuju DPT berkualitas. Siap, harus semakin baik, semakin berkualitas dan memang semakin tepat. Cuman yang saya bingung kok bisa orang masih hidup terus diurus kematian, tujuannya buat apa itu? Ya, harus tanya yang ngurus tuh. Karena saya nggak pernah ngurus. Buat kawin lagi kali. Ya. Ini rencana 02 ini. Ya terkadang mungkin warga tuh punya ya kepentingan tertentu yang kita juga kita dinamika bukan hanya untuk itu sebenarnya, tetapi mungkin kepentingan apa kita tidak paham kadang seperti itu harus melakukan, tapi itu banyak yang akhirnya kedeteksi, bukan akhirnya ya tericak karena kami kan screeningnya bukan hanya datang bawa berkas terus kami proses, tidak, screeningnya berlapis. Berlapis sampai secara sistem sertifikasi, validasi, sertifikasi, terus habis itu juga masih ngecek sistem, juga masih menerima pengaduan dari masyarakat tadi, termasuk yang diadukan tadi ternyata orang yang masih hidup dimatikan oleh keluarganya misalnya secara datanya seperti itu. Tapi juga saya menghimbau warga juga tidak perlu melakukan perekaman dengan data yang bukan datanya. Ini penting sekali. Karena terkadang warga itu begini, oh ini kakak saya di kampung jadi baru saya ini di kota, misalnya saya masih usia 16-an, 17-an atau 15 pengen punya KTP, ngerekam pakai data kakaknya yang ada di kampung. Begitu direkam sih dari terekam, retinanya terekam, database-nya masuk dalam sistem. Kita bilang, ini datanya betul-betul, data penduduknya betul, tapi ini sapu kakak. Ini sapu nama. Begitu jadi KTP-nya, jadi semuanya besok tidak lama mungkin tahun depan kakaknya datang. Dia mau perekaman pakai bawa data keluarganya, direkam, kok duplikat? Ini sudah rekam tidak, ini siapa? Ternyata kadang adiknya, kadang saudaranya. Itu tidak boleh. Jadi gunakan data kita sendiri, database, karena semua sudah ada datanya masing-masing. Kalau kita masih menemukan warga yang belum terdata, kita juga tetap bisa membantu menginput datanya dalam sistem, tentunya dengan dokumen pendukung yang benar, yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan misalnya asal datang ke suatu tempat ke sini baru tidak bawa dokumen apapun, tiba-tiba lapor, Pak, saya Timika, selama di Timika, tapi tidak punya KTP Timika. Bukan begitu. Boleh jadi kami cek di sistem, datanya di daerah asalnya. Kami kasih formulir untuk mengisi pemindahkan datanya. Kalau dia sudah terlanjur di sini, jadi nggak perlu pulang kampung, harus nyarter pesawat, nanti minta tiket sama Bawaslu. Gara-gara disuruh ngurus KTP Timika. Jadi bisa usul permohonan, nanti kami dari Dukcapil menyampaikan ke Dukcapil daerah asalnya, untuk bisa mengirimkan data yang ke sini sehingga bisa terbitkan dokumen administrasinya sebagai Dukcapil warga di Mimika. Itu yang utama sebenarnya untuk mengantisipasi penduduk non permanen tadi yang mungkin hanya sebatas bekerja di sini atau mungkin 1-2 tahun di sini seperti itu, yang memang di Siak sebenarnya sudah ada terikut secara sistem, ada yang permanen dan non permanen. Cuman kadang
Yang permanen kan jelas kan domisilinya jelas. Yang non permanen itu kadang-kadang datang 3 bulan pergi dan lain-lain. Itu seharusnya memang melaporkan, tapi sebagian besar pasti tidak melaporkan karena kesibukan ya mungkin bisnis segala macam, tapi ya harus melapor supaya bisa terrekod dengan baik. Tetapi yang non permanen itu memang bisa dipastikan tidak akan masuk dalam DPT. Tidak akan masuk dalam pemilih ya, daftar pemilih karena memang bukan terdaftar di daerah sini, terdaftarnya di daerah asalnya. Kalau mau ya cepat dipindahkan, mumpung ini pemilu masih jauh. Jangan sudah dekat-dekat, sudah di batang leher, baru mana KPU ini, mana Bawaslu ini, semua salah semua. Justru itu yang ngomongnya dari awal saya menghimbau Bung Ronald kepada masyarakat Mimika yang memang masih belum memiliki dokumen kependudukan untuk bisa mengurus, nggak harus lewat Dukcapil, bisa lewat juga mungkin kalau di Bawaslu ada yang melaporkan, oh ini pemilih pemula tapi belum terrekaman, didorong ke Dukcapil untuk perekaman sehingga semua pihak tanpa disadari saling bersinergi, saling mensupport, mendukung untuk suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan juga untuk mensukseskan nanti di agenda pemilu di 2024. Begitu, Bung. Siap. Jadi kata kuncinya itu kita mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Supaya data penduduk berkualitas, maka otomatis daftar pemilih juga berkualitas. Begitu. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU Mimika dengan misalnya fenomena KTP ganda, itu masih ditemukan atau tidak? Upaya yang KPU kami sementara ada lakukan itu, yang tadi ya KTP ganda ada. Ada, tapi dalam tahapan ini kami ada lagi pembersihan. Yang Pak Kadis ada bilang tadi itu kami sudah peroleh data dari Kemendagri ke KPU RI dan teruskan ke setiap kabupaten, dan kami juga dapat pemandangan data, dan data itu memang kami human error ya. Jadi pada saat TPT-HP 3 itu kan datanya naik. Kenapa data ini sekarang per bulan Juli 2022 ini dia turun 221084? Karena itulah orang pembersihan data ganda dan data meninggal, anomali. Nah, itu yang orang ada sementara untuk ada kerjakan pembersihan itu menuju DPT yang berkualitas. Nah, itu upaya itu yang kami lakukan. Tapi kami selalu koordinasi dengan Dukcapil. Karena ini mengenai hak suara pilih orang. Jadi apabila data yang kami dapat dari luar, pendapat masyarakat, nah itu kami koordinasi dengan Dukcapil. Divalidasi ke Dukcapil. Bukan kami saja, tapi bersama-sama dengan Bawaslu. Bawaslu selalu mengawasi kami. Pencermatan di kantor maupun bahwa untuk orang validasi data di sana, apakah dia orang ini benar-benar dia sudah pindah atau sudah meninggal atau sudah pindah dari TNI Polri jadi sipil. Nah itu orang selalu menjurat ke Capil, sama-sama duduk dan memang tidak bosan-bosan juga. Kepala dinas selalu bersama Pak Amir, orang cek sama-sama dan selalu pastikan. Nah itu yang orang selalu bikin. Itu untuk dalam pencermatan-pencermatan orang koordinasi dengan pihak-pihak yang punya kepentingan. Dalam hal ini kami 3 pihak ini selalu berdampingan, KPU, Bawaslu, Capil. Nah setelah hasil musyawarah kami, itu yang pihak selalu sampaikan ke partai politik dan instansi yang lain. Buat kami ini sebagai yang punya data. Jadi apabila kami salah, kami yang membuat data atau ada ini sedikit, pastinya pandangan dari luar itu yang jadi sasaran orang 3 pihak ini. Makanya orang lalu selalu pencermatan dan validasi data itu selalu. Peran partai politik bagaimana di setiap triwulan ya? Iya, setiap triwulan. Bagaimana peran partai politik? Partai politik ya mungkin karena belum ada tahapan, jadi orang selalu santai tapi selalu memberikan masukan. Orang selalu memberikan masukan. Selalu memberikan masukan. Selalu memberikan masukan kepada kami KPU, Bawaslu, maupun Dukcapil untuk tolong perekaman di tempat ini yang kurang selalu ya. Orang bilang mungkin ini data ini yang kurang begitu. Jadi memang salah satu rekomendasi yang pernah dari partai politik pernah sampaikan itu Pak Kadis sudah luar biasa.
Pak Kepala Dinas sudah mengundang kami Bawaslu dengan KPU untuk perekaman di Tembagapura. Pak Luther, ada hal penting. Ini pengalaman supervisi saya di Mimika pada saat pemilu 2019. Itu ada fenomena, karena ini kita bicara DPT, ada fenomena itu warga mengeluhkan bahwa mereka namanya itu tidak terdaftar di tempat mereka domisili, di TPS tempat mereka domisili. Ada yang di luar dari alamat. Jadi kira-kira dari pengolahan DPT ini terus implikasinya ke pembentukan TPS itu seperti apa KPU menyikapinya? Kalau dia terdaftar di DPT, tapi dia domisili di Kabupaten Timika, mungkin pada saat hari coblos atau apa dia pindah tempat, atau dia sudah, orang punya tahapan ini kan DP4 turun berarti tidak ada lagi pemutahiran ya. Itu sudah pembentukan DPT itu kalau DP4 turun. Mungkin coklik setelah itu pasti langsung ke DPT. Nah, setelah itu baru ke atas kalau masyarakat sudah pindah perekamannya, dia bilang saya di Kongki Baru, saya mau pindah ke Kongki Lama. Itu pastinya dia punya hak pilih pasti di Kongki Baru. Karena pada saat itu kan DPT sudah disahkan, baru dia pindah. Oke. Tapi kalau di luar kalau dia datang, maksudnya kabupaten lain, nah itu pasti itu beda masalah. Itu dia tidak punya hak pilih di Migala pastinya. Oke, kalau itu logis lah. Tapi kalau seandainya dia misalnya di Mimika Baru, di RT berapa, RW berapa gitu, ada TPS di situ, tapi namanya tidak ada, terus dia dilempar lagi ke TPS yang di luar itu. Kira-kira pernah nggak ada persoalan seperti itu? Kalau selama pada saat pencoblosan 2019 tidak ada sih itu. Gitu. Tidak ada temuan kayak begitu. 2019 itu tidak ada. Artinya persoalan DPT ini sangat berimplikasi juga dengan proses hari pungut hitung dan proses pembangunan TPS sehingga syaratnya kan harus mendekatkan tempat pemungutan suara dengan pemilih sesuai dengan basic alamatnya. Jadi mungkin kalau kasus kayak begitu harus melapor ke KPU ya, bahwa dia sudah pindah domisili sehingga dia bisa tahu dia masih terdaftar di situ atau mungkin dia urus pindah memilih supaya dia bisa mencoblos di lebih dekat di TPS-nya. Oh, itu Pak Rora. Yang ini ya. Yang kemarin orang ada masalah juga. Pada saat hari kerja dia mungkin karena tugasnya di tempat lain ya kayak begitu ya. Oke. Itu disebut DPTB ya, DPTB. Tambahan. Ya. Kalau macam tapi masih satu kabupaten. Dia berdomisili di Kongki Baru pada saat itu mungkin dia bertugas di Kongki Lama, berarti ada surat suara tambahan itu. Ya. Itu yang DPTB itu. Tapi ada batas-batasnya. Batas dapilnya apa dulu. Kalau satu dapil dia bisa coblos berapa dan berapa itu tergantung pokoknya batas dapil lah. Kalau masih satu dapil itu dia bisa coblos semua. Upaya KPU Mimika untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap itu selain yang tadi sudah jelaskan apa saja? Mungkin ada inovasi atau apa begitu? Ada beberapa langkah yang kami mau lakukan. Bukan lompat ya? Tidak lompat. Kami langkah-langkah saja. Step by step. Jadi sebenarnya langkah untuk menuju DPT yang berkualitas itu apa yang kami ada lakukan ini. Karena kami tidak sembarang masukkan data untuk membersihkan macam elemen yang kurang atau ganda atau meninggal. Tapi kami harus memperoleh data dulu untuk masuk. Kami ambil sapu dari luar, masuk bersihkan, begitu. Nah itu yang tahapan itu yang kami ada jalankan. Macam pemadanan data ini bisa membantu kami untuk menuju ke DPT yang berkualitas. Baik. Sekarang saya coba lebih spesifik.
ke persoalan DPT di area corporate, Pak Kadis. Kan kemarin yang lalu kita udah rapat bersama itu. Nah, pemilu 2019 itu kita tahu banyak sekali karyawan PT Freeport, itu ribuan. Mereka nggak bisa menyalurkan hak pilih. Nah, langkah-langkah dari Dukcapil khusus untuk pendekatan ke corporate ini seperti apa? Masalah tertib administrasi kependudukannya ini. Oh iya, oke, baik, terima kasih Bung Ronald. Bahwasanya di akhir 2021 yang lalu tepatnya Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh gubernur, provinsi, dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Sebenarnya isinya salah satu poinnya adalah melaporkan bagi warga yang memang masih domisilinya di luar, ya, untuk bisa melaporkan dan juga memindahkan datanya di tempat yang juga nanti ke depannya, misalnya di saat 2024 akan melakukan pemungutan suara dan menggunakan suaranya di tempat tersebut. Itu udah ada dan langsung kita tindak lanjuti. Pak Bupati waktu itu bersama Pak Wakil memerintahkan kepada kami untuk langsung membuat surat edarannya, tindak lanjut, dan kami sudah kirimkan juga kepada semua instansi terkait, pimpinan OPD, termasuk juga ke KPU dan Bawaslu, ke kepala distrik, kelurahan, kampung, juga termasuk ke PT Freeport Indonesia, ke manajemen dan juga kontraktor grupnya, RD-nya. Dan alhamdulillah dengan diskusi yang lalu kita difasilitasi untuk membuka posko bersama. Tetapi memang berjalannya sekitar 2 bulan ini perlu dievaluasi. Yang lalu kalau salah teman-teman dari Bawaslu sama KPU sudah coba berkomunikasi lagi kepada Freeport untuk membahas mengevaluasi. Karena menurut saya progresnya sebenarnya ada, tetapi menurut saya kecepatannya kurang. Jadi masih harus perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan dengan caranya apa? Salah satunya yang perlu dilakukan adalah, tapi ini kembali ke manajemen ya. Tetapi ya dengan itikat baik tentunya kita bersama ingin tadi yang Bawaslu sampaikan, melindungi juga hak pilih seseorang dan juga pemerintah atau KPU penyelenggara juga ingin bisa memberikan pelayanan terbaik dalam pemilu, ataupun pemerintah juga bisa memberikan pelayanan publik kesehariannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Tentunya juga bisa sebenarnya dari perusahaan itu membuat inter-office memo, gitu ya, semacam pengumuman. Sebenarnya kita yang lalu publikasi kita sempat yang lalu habis launching malamnya langsung juga difasilitasi oleh YMM PT Freeport. Waktu itu kita podcast di radionya juga, terus sudah testimoni kemudian layanan kami sudah share ke komunitas di Tembagapura dan di yang lain-lainnya semua juga. Tetapi memang ya butuh langkah-langkah lebih ekstra lagi sambil mendekati sana. Salah satunya menurut saya yang perlu dilakukan adalah ya memberikan inter-office memo sehingga itu bisa diakses masuk ke email semua karyawan yang maunya email fmi.com ya. Kalau di Freeport kan fmi-nya khusus. Begitu. Itu sehingga mereka bisa mendapat informasi itu dan bisa memindahkan. Kalau terkait dengan hal-hal teknis dalam artian ini nyangkut apalah status kekaryawan segala macam, mungkin saya nggak bisa menjawab ya. Itu mungkin harusnya teman-teman di HRD atau di manajemen yang bisa menjawab itu. Karena ya walaupun kita hari ini status sebagai pekerja seperti itu atau sebagai ASN sebagai apapun, tapi di sisi lain secara utuh sebenarnya kita adalah penduduk Indonesia. Ya harusnya juga harus mentaati aturan-aturan itu, dan sebenarnya juga pemerintah tuh sudah menyediakan layanan yang luar biasa untuk diakses oleh penduduk, oleh masyarakat atau juga nanti oleh pemilih tentunya begitu. Sehingga ya itu tadi partisipasi ini penting. Jadi kalau kita sadarnya di saat sudah terpepet ya repot kan gitu. Jadi mumpung belum jauh-jauh hari ini ya memang harus dibangun kesadarannya ya, kita tingkatkan sosialisasinya. Kami coba testimoni pelayanan itu kami kirimkan ke beberapa WhatsApp, dan silahkan diterusin gitu, sehingga kemudian itu bisa dirasakan. Dan memang kita tetap mengharapkan bisa tingkatan pencapaiannya yang tadi ya, untuk yang memindahkan dari luar itu bisa lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan nanti setelah Agustus ini kita coba evaluasi lagi bersama dengan manajemen Freeport dan juga dari HRD-nya kontraktor grup untuk bisa sama-sama membantu penyelenggara khususnya KPU ya. Kalau bicara DPT pemilih ini domainnya KPU dan Bawaslu. Jadi kalau penduduk ya memang idealnya harus pindah penduduk supaya otomatis jadi pemilih. Kalau belum jadi penduduk ya nggak akan jadi pemilih, atau bisanya hanya pindah memilih. Tetapi itu kan speknya kecil sekali ya Pak, tambahan tadi hanya 2% saja dari DPT. Kita dorong itu, selain itu juga nanti
Interofisi itu berarti kan langkah lebih ke teknis sekali di internal perusahaan, dan nanti kita dorong juga bisa pelayanan massal juga untuk bisa penjangkauan dilakukan. Itu mungkin upaya yang bisa dilakukan. Tetapi ya menyambung tadi ada pertanyaan disampaikan oleh Bung Ronald kepada Pak Luther tadi tentang crossing data, checking data. Sekarang mungkin masih manual ya, masih teman-teman dapat data bawa ke Dukcapil, cekin, kami validasi. Dan alhamdulillah beberapa bulan lalu sebenarnya seiring dengan juga tahapan pemilu ini sudah berjalan, Kementerian Dalam Negeri khususnya Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri sudah melakukan PKS kerjasama dengan pemanfaatan dan akses data kepada KPU RI dan juga mungkin nanti akan ke Bawaslu barangkali seperti itu, dan akan di-breakdown ke daerah sehingga nanti ke depan saya rasa mungkin sekitar 2-3 bulan yang akan datang sudah akan ada akses. Kalau pusat udah akses, makanya sudah padan, makanya datanya dikirimkan ke daerah. Tetapi nanti kami berharap akses itu benar-benar ter-breakdown oleh KPU RI sampai ke provinsi, kabupaten, tapi jangan terlalu dekat-dekat dengan pemilu gitu. Kalau bisa jauh-jauh hari begini sehingga mereka teman-teman di KPU ini crossingnya datanya sudah langsung by system. Jadi yang nggak ketemu, nggak valid secara data itu yang baru di cross check Dukcapil. Jadi semua bukan karena di pusat udah dipadankan. Kalau udah dipadankan tuh saya yakin udah padan karena sekarang Dukcapil itu kan siaknya siak terpusat. Semua teranu oleh sistem dan memang Dukcapil daerah tuh nggak bisa memberikan data, menyerahkan data, dokumen menambah pun nggak bisa karena semua sudah tersentralisasi secara server di pusat dan hanya memadankan. Dan kalau udah padan di pusat, di daerah pasti akan padan. Kalau tuh ada dikebulkan missnya itu yang kita validasi di tataran kabupaten kota sehingga benar-benar pekerjaan ini jadi semakin ringan kalau kita kerjanya dengan sistem, dengan aplikasi, saya rasa seperti itu. Nah itu yang luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa terus kita tingkatkan intensitasnya sambil mendekati euforia politik ini kan semakin terasa ya, Bung Ronald ya, teman-teman terus saya partai politik yang mendekati pemilu 2024 pasti tadi semangatnya akan sudah mulai kencang, nanti bisa juga akan bisa memberikan kontribusi juga untuk menggerakkan konstituen gitu ya, untuk bisa ayo daftar deh untuk jadi daftar di KPU yang belum atau mungkin yang masih KTP luar lapor di Dukcapil seperti yang belum rekaman. Jadi ini jadi hajat kita bersama seperti itu, tetapi memang secara hukum ya penyelenggara yang akan bertanggung jawab seperti itu. Begitu Bung mungkin. Pak Kadis, kan dari pengamatan Bawaslu, ini PT Freeport ini manajemennya luar biasa sudah membuka akses kepada Dukcapil, KPU, Bawaslu untuk bagaimana hak pilih karyawan ini bisa diadvokasi. Nah tadi dari penjelasan Pak Kadis, ada nggak ditemukan, karena kami melihat fenomena seperti ini. Jadi karyawan memang agak kesulitan pindah memilih karena istri misalnya sama anak-anaknya itu masih di daerah asal, misalnya beda provinsi kota. Nah ini kan kalau dia pindah kan isyaratnya harus urus kalau istrinya tetap berarti harus ada surat cerai ya? Belum juga. Oh enggak. Ini yang bahaya nih. Bung Ronald mau pisah kakak, mau cari 02. Jadi tidak, jadi gimana coba itu? Pisah kakak itu bukan berarti kita pisah bercerai. Jadi hanya pisah dokumen kependudukannya. Karena secara domisili, jadi nanti yang suaminya akan berdomisili di sini sebagai kepala keluarga, mungkin kita bisa kumpulkan dalam satu barak, misalnya yang 2 orang berarti 1 kakak, atau mungkin yang satu di atas kan misalnya 1 kamar ada 4 orang gitu ya, 6 staf jadi 1 kakak, tapi laki semua gitu. Jadi bukan susunannya bukan suami, istri, anak-anak bukan, tetapi karena blok khusus. Bisa ada. Bisa seperti itu. Dan kalau di BPS namanya sensus kan blok khusus seperti itu. Penanganannya juga khusus. Nanti istrinya di kampung tetap jadi kepala keluarga. Nanti kalau dia pulang lagi atau resign, pensiun, ya tinggal dipindahkan datanya masuk dalam kakaknya lagi. Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau pisah kakak mencari yang lain. Ini yang masalah pasti istrinya nggak setuju. Kenapa kamu mau pisah kakak dengan saya mau pisah apa? Ini juga perlu edukasi dan melalui podcast yang baik di sore hari ini juga sampaikan kepada masyarakat dan memang itu dimungkinkan dalam undang-undang kependudukan. Jadi bukan tidak salah, justru akan mendekati itu tadi baik. Jadi bukan yang penting disampaikan yang baik kepada keluarga, memang harus didiskusikan, disampaikan. Juga memang tidak ada niat-niat terselubung. Ini yang berbahaya, niat-niat terselubung itu. Harus minta izin sama istri. Iya. Artinya dibicarakan keluarga karena untuk kepentingan ini supaya
Kan kita sudah tahu Bung Ronald. Oh, kalau pemilu nanti 2024 adalah Pileg dan Pilpres adalah 14 Februari ya. 14 Februari. Sebenarnya itu hari kasih sayang itu. Kasih sayang ya. Berarti harus banyak yang nyoblos. Artinya sebenarnya teman-teman di area-area khusus seperti di Jogja itu sudah bisa memetakan sebenarnya. Kan mereka roster kerjanya udah jelas. Tanggal 24 itu rosternya siapa, giliran siapa yang akan mencoblos di tempat kerja, mereka sudah sangat paham. Dan datanya sudah detail. Tetapi datanya nantinya dikasih ke KPU sama Bawaslu, jangan by ID. Iya. Ya nggak akan ketemu dicari kan. Datanya itu harus by NIK. Nah, kalau bilang, nggak punya KTP, saya nggak yakin karyawan nggak punya KTP. Pasti punya. Karena kalau dia masuk jadi karyawan, pasti pakai KTP. Kan gitu, pasti punya NIK-nya. Kalau nggak punya, nggak akan bisa jadi karyawan dong. Jadi sebenarnya mereka itu punya data semua, cuman keberadaan ada yang di luar Mimika. Untuk yang karyawan, contoh misalnya di Tembagapura, di Porsche, di 38, di Kuala Kencana yang memang sudah terdata di penduduk Mimika. Mungkin nanti kalau soal DPT-nya ya KPU yang penyelenggara bisa membedakan lah, karena sudah tahu sebenarnya. Pak, ini jadi bisa dipilah dari awal tanggal 24 tuh, saya akan kerja di hari kerja dan akan ambil sana, berarti mulai bisa digeser. Tetapi yang perlu didorong adalah yang tadi yang di luar, di luar Mimika. Luar Mimika yang sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih semua surat suara yang ada di pemilu gitu ya. Jadi tidak seperti yang memang penduduk Mimika mungkin akan bisa memilih DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten, juga memilih presiden. Yang mereka mungkin hanya presiden kali Pak ya. Mungkin saya kurang paham ya tekanan aturan seperti apa, nanti dari KPU Bawaslu yang bisa menyampaikan. Tapi ya keberadaan kita di suatu daerah itu juga itu bagian dari kontribusi sebenarnya. Kita membangun, ikut berpartisipasi, memberikan data yang baik, yang valid, itu juga bagian dari kontribusi masyarakat kepada pemerintah. Karena supaya benar-benar terdata dengan baik, valid dan akurat, sehingga benar-benar terdata. Pak, orang kan datang masuk nih banyak. Kalau macam ini saya update juga bahwasanya 1 tahun lalu ya Bang Ronald itu Dukcapil Mimika dalam 1 tahun mampu melakukan perekaman 7.800 pemula, anaknya 17 tahun ataupun yang orang memang sudah lewat 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman. Artinya kita sebut perekaman sudah 17. Sedangkan kita mencetak KTP itu itu 35.000 keping. Artinya sebenarnya logikanya yang sisanya tuh nggak perlu dicetak kan gitu. Terus punya KTP. Betul. Nah, tetapi kan warga yang KTP-nya yang sisanya tadi yang lebih dari 7.000 ke atas tadi, itu kan karena KTP-nya rusak, KTP-nya hilang, dia pindah alamat, dari kecamatan antara desa atau dari luar masuk, seperti atau yang dari sini keluar, kan harus diupdate semua, dibesarkan dokumen. Jadi begitu banyak dokumen kita cetakkan, dan orang pindah masuknya yang terdata secara sistem lewat Dukcapil juga tidak begitu besar sebenarnya. Jadi tahun lalu itu yang pindah masuk itu sekitar pindah masuk 8.000 sekian, 8.178. Yang pindah keluar 7.122. Jadi hanya sekitar tidak sampai 1.000 yang resmi kepindahnya lewat Admindu. Ini kalau belum yang tidak resmi. Itu bukan resmi tidak resmi, anggap itu nggak pindah. Siap. Karena datanya ada di sana gitu. Makanya harus melapor, atau juga misalnya yang sudah di Mimika yang tadinya ada di Koprapoka mungkin terus pindah kos ke Timika Jaya SP2, pindah kos harus lapor dong. Lapor sama ketua RT, lapor sama lurahnya, Pak saya udah pindah di sini. Nah, memang pelayanan sekarang kan sudah mudah, cepat, semua di Dukcapil selesai. Mau ngasah di kelurahan selesai, di distrik selesai, di Dukcapil juga selesai. Tetapi keberadaan kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, masyarakat yang memang menjunjung tinggi budaya kesopanan, terus kekeluargaan, itu juga keberadaan kita harus kita laporkan kepada stakeholder di wilayah kita masing-masing. Sehingga kalau kita berpindah juga RT-nya tahu, lurah juga tahu seperti itu, sehingga benar-benar akan valid. Jangan sampai tadi Pak Komisioner KPU singgung KTP-nya masih di Koprapoka, tiba-tiba sudah pindah kos di sini. Nanti pemilu di sini ya pasti dia akan ada di TPS gimana? Koprapoka ya Pak. Koprapoka itu yang biasa harus diupdate, tapi mudah-mudahan dalam waktu mendekati nanti 2024 semua pihak bisa sama-sama berkontribusi untuk bersama-sama menciptakan data penduduk juga yang semakin baik dan juga berimplikasi kepada data pemilih yang semakin berbaik dan kualitas. Begitu mungkin Bung. Terakhir Pak Luther. Ini kan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Mimika di pemilu 2019 itu
hampir 18.000 lebih Mas karyawan PT Freeport itu tidak dapat menyalurkan hak pilih. Sehingga Bawaslu menginisiasi untuk membuat Honai Pemilu atau posko terpadu itu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman KPU Mimika? Memang benar pada tahun 2019 di atas itu saya sendiri yang alami juga sama seperti Bawaslu, orang sama-sama waktu itu naik. Ada setelah penetapan DPT itu ada tahapan yang namanya DPTB. DPTB itu berhubung karena masih terdaftar di KTP-nya masih di luar domisili, makanya itu untuk mengakomodir kepentingan orang-orang karyawan atau yang orang-orang yang jalan sementara. Tapi sempat waktu itu orang tulis isi form A5 ya, namanya A5 tidak memilih itu, tapi sampai orang KPU dapat tuh 6.000 lebih yang memang tidak bisa akomodir dalam hak suara, menyalurkan hak suara. Dan kami bawa ke KPU Provinsi dan Provinsi juga mengatakan hal yang sama bahwa suaranya ada di kota asal, jadi tidak bisa terakomodir. Apabila mereka mau ini tidak apa-apa pakai 2% itu, tapi ya kalau dapat. Dan apa yang Pak Ronald bilang Honai Pemilu ini saya sangat mendukung. Siap. Hal ini yang harus kami lakukan. Ya. Karena di sini itu ada perusahaan ini bukan saja perusahaan Freeport tapi ada juga Pestipal. Iya. Ada juga di sini kan ada usaha-usahanya terlalu banyak yang datangkan orang dari luar itu terlalu banyak. Orang yang tinggal sini ya sedikit lah, boleh dibilang. Jadi sangat mendukung sekali bisa buka di beberapa tempat yang di area konsesi perusahaan di atas. Bahkan BPDPAL sudah tutup, tapi nanti Bawaslu kemarin ada rekomendasikan untuk orang cek lagi apakah masih jalan atau tidak. Dan juga di Kota Timika. Kota Timika ini juga ada banyak orang. Jadi buka posko bisa. Itu yang kami KPU sangat mendukung. Hal ini sangat luar biasa, bisa membantu kami untuk mengakomodir hak pilih orang-orang yang hak pilihnya ada di kota asal, tapi bisa cari nafkah di Timika bisa terakomodir. Iya. Nah itu yang kami di KPU Mimika juga ada yang untuk menuju itu ya, menuju DPT yang berkualitas itu tadi saya tidak bilang, sebenarnya orang sudah lakukan ada buka posko terpadu di KPU Mimika. Bagi siapa saja, bagi masyarakat yang ingin mau cek namanya terdaftar atau tidak, itu bisa langsung ke KPU Mimika untuk bisa pastikan. Atau yang punya HP Android bisa aplikasi. Yang punya HP Android bisa install aplikasi Lindungi Hak. Lalu bisa cek semua ada titik DPT sampai Anda di TPS itu sudah ada itu. Kalau salah bisa pindahkan dari situ. Wah, keren. Luar biasa. Itu yang aplikasi itu bisa membantu orang-orang yang pindah kos. Orang-orang yang pindah-pindah tempat yang tidak domisili di satu tempat, nah itu bisa cek di Lindungi Hak supaya kalau pindah tempat dengan otomatisnya bisa adukan di dalam situ dan kami lihat di dashboard sudah sesuai dengan KTP, berarti kami akan pindahkan. Itu pun cantumkan dokumen-dokumennya. Saya sudah pindah sesuai dengan perekaman saya di Koprapoka kemarin, tapi KTP saya baru yang keluar ini. Sekarang saya sudah pindah ke SP2. Dengan ini, alamat ini, orang sudah tahu bahwa kau sudah di TPS ini. Oh, berarti KPU sudah lompat itu, bukan lari lagi. Ah, itu sudah lebih lah. Iya. Saya berangkat. Jadi bukan hanya Disduk Capil yang lompat, tapi KPU juga sudah lompat. Jadi luar biasa sekali
semangat kita untuk menjaga kualitas data kependudukan dan DPT karena legitimasi DPT adalah legitimasi proses demokrasi. Maka kemudian kita semua sama-sama bisa menjaga kualitas demokrasi. Dan kami Bawaslu dalam semangat pencegahan yang tadi, inovasi yang kami dorong untuk buat posko terpadu, dan mungkin Pak Kadis ini yang pertama di Indonesia. Kolaborasi kita ini, Dukcapil, korporat besar, Bawaslu dan teman-teman KPU yang diinisiasi oleh Bawaslu ini tujuannya bukan hanya mengadvokasi untuk karyawan PT Freeport, tapi seperti Kakak Luther tadi sampaikan untuk korporat lain, tapi juga bisa menjadi contoh bagi korporat-korporat besar lainnya di seluruh Indonesia untuk membuat program ini supaya yang karyawannya intensitas tinggi dalam bekerja itu juga bisa kita advokasi hak pilih mereka. Sebab kan tidak mungkin rame-rame mereka urus A5 secara konvensional, terus pindah milih dan atau Dukcapil mau capek-capek, nanti bisa-bisa perusahaan itu omsetnya turun, bahkan mungkin ini begitu contohnya. Jadi kita jaga keseimbangan berdemokrasi dan ekonomi bisnis. Aisyah. Baik, Bu Ronald mungkin saya bisa Silakan. sedikit ya tentang pelayanan progres di Tembagapura yang posko terpadu. Sejak kita launching di bulan lalu sampai detik hari ini, hari pelayanan terakhir hari ini, tanggal Kamis 21 Juli, itu kita perekaman perdana ada 10 orang. Cetak KTP 100 orang. Cetak KTP ada yang rusak, rubah atau rubah pindah alamat seperti itu 100. Perekaman tuh karyawan atau warga? Malah justru warga, ada karyawan hanya sekitar 2 orang. Tapi kan memang kalau jadi karyawan pasti sudah harus punya KTP kan gitu. Jadi kalau untuk di kelurahan tuh sebenarnya memang ya logikanya sudah perekaman semua, karena cuman memang masalahnya KTP-nya di daerah luar, kan gitu aja. Sip. Ya, saya ulangi ya, perekaman 10, cetak KTP 100, KIA, kartu identitas anak itu yang belum 17 tahun 114, kartu keluarga 176, akte kelahiran 143, akte kematian 2, pindah masuk ada 8, keluar 9. Nah, yang permohonan pindah masuk dari luar. Ini yang tadi kita bicara. Orang yang karyawan yang tadinya KTP-nya di luar tapi sudah berdomisili di Mimika ataupun di Tembagapura, itu baru 7 orang. 7 orang itu yang clear kemarin yang sudah approve dari Dukcapil daerah asalnya masing-masing itu baru 5, masih menggantung 2. Ini yang harus kita kerja keras bersama. Mudah-mudahan tadi yang hone pemilu atau apapun atau demokrasi yang akan digagas itu bisa juga kita evaluasi dan meningkatkan cakupan-cakupan itu. Selain itu juga memang hari ini tuh sudah era-era digital semua. Kita memang sulit kalau kita tidak melakukan warga tuh kita untuk datang tuh sulit ke kantor. Memang kita harus mendekatkan itu kepada masyarakat dengan cara-cara yang juga didigitalisasi. Kalau tadi di KPU ada itu, sekarang dari pusat Bung Ronald, Pak dari Kemendagri, Pak Dirjen Dukcapil dan jajaran di pusat itu sudah menyiapkan KTP digital. Wow, luar biasa. Pasti Bung Ronald ini bukan lompat lagi, luar biasa. Ini satu juga sedikit. Keren. Kalau dulu kita KTP masih nasional, terus elektronik, karena digital dan semua sudah dalam genggaman. Jadi dengan siak terpusat ini, dokumen induk semuanya dalam genggaman dan kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun saja dari ponsel kita masing-masing tentunya. Jangan ponselnya tetangga. Iya. Gitu. Nanti ini juga mungkin sebagai sosialisasi awal. Sudah dalam genggaman. Namanya di Play Store bisa dicek identitas kependudukan digital. Sangat mudah sekali. Nanti penduduk bisa mengecek datanya, mengaktifasi, nanti kami kasih QR code-nya, masukkan lagi sehingga mereka bisa memiliki dokumen. Jadi semuanya udah di sini. Kartu keluarga, mau KTP-nya contoh misalnya, mohon maaf ini ya. KTP digital, kartu keluarga udah muncul semuanya. Semua dengan PIN, semua sehingga apa? Bang, lama-lama nih kita bisa e-voting nih ya. Saya nggak bicara hari ini, itu pemerintah bicara. Tapi paling tidak begitu pemerintah pusat, pemerintah khusus saya Dukcapil Kemendagri terus berinovasi. Ini inovasi dari Pak Dirjen 01. Memang luar biasa ini. Untuk mempersiapkan piranti, semua sudah begini. Warga mungkin bisa lihat ya. KTP digital sudah ada dalam genggaman kita. Di share biar dia fotonya kelihatan. Itu Bang.
Wih, ganteng Jadi semua sekali nih abang nih. Bang Ronald nanti kalau check-in di airport udah nggak perlu pakai udah gagah-gagah HP-nya Android Iya. keren-keren atau iPhone baru mengeluarkan dompet KTP. Iya. Zaman lagi. Nah, ini udah diuji coba di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Wow. Dari provinsi dan semua sistemnya Mimika siap sudah belum nih? terpusat. Siap dong. Iya. Makanya sudah ada semua. Oh. Nah, ini di Pak Luther sudah belum nih? belum. Oh. Ini di Jijiba di tahapan pertama memang baru di tataran lingkup ASN dan sekitarnya semuanya, tetapi kita sudah akan mengajak ke publik. Wow. Ini sudah ready semuanya, sudah sistemnya udah bagus. Tinggal kita memang ya harus diuji supaya trial errornya ketahuan dan bisa terus disempurnakan. Betul. Dan itu juga memudahkan masyarakat dalam pengurusan admin dan juga memiliki dokumennya karena berarti ini digital. Akan diakui juga untuk proses-proses pengurusan apapun. Iya dong. Iya. Kan sama aja. Jadi ini udah hasilnya udah valid. Udah ada sistem, cuman ini belum ini diuji coba, tapi secara sistem udah lengkap semuanya dan kita memang diperintahkan untuk menguji coba mensosialisasikan, tetapi nunggu launchingnya nanti dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya karena memang semua terpusat. Ini vaksin udah muncul semua nih Bang. Oh, sudah terintegrasi. 1, 2 semuanya. Kalau memiliki kendaraan ini Pak Luther kalau punya Fortuner ketahuan. Oh gitu. Iya nggak bisa sembunyi Pak Luther. Termasuk juga ada yang ada ini. Berarti punya rezeki Bang. Termasuk juga daftar pemilih tetap 2024 ini Bang. Pak Luther ya. Daftar pemilih tetap 2024. Penduduk bisa mengklik langsung. Dia masuk nggak gitu? Gitu. Bukannya masuk, cuman ini belum terkoneksi. Kenapa? Karena belum dijadikan DPT. Gitu. Dan nanti udah jadi DPT, penduduk udah makanya kita dorong itu. Sehingga dengan itulah kemajuan teknologi, kemudahan digitalisasi, layanan yang terus diupayakan oleh pemerintah, khususnya dalam ini adalah Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pak Profesor Juda dan seluruh jajaran, dan semua Dukcapil Kabupaten Kota Provinsi Indonesia untuk bagaimana menginisiasi, memberikan inovasi dan memudahkan pelayanan masyarakat karena praktis hampir 70% penduduk Indonesia yang 273 itu semuanya sudah rata-rata HP-nya smartphone. Dan ini yang kita dorong sehingga bisa fleksibilitas seseorang, aksesibilitas seseorang bisa semakin mudah, semakin cepat dan data yang akurat, tetapi juga harus terlindungi data-data pribadi itu. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Bang Ronald. Nanti kita akan ketemu di KTP Digital. Iya. Tapi di Jayapura dong. Iya. Pak Luther deh ya. Sama nanti Pak Jonas Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika dan. Jadi silakan Bang. Pak Luther tidak bisa Pak Luther bikin KTP double lagi. Amin. So tidak bisa KTP Jayapura, KTP Mimika, semua sudah satu terintegrasi. Oke, closing statement Pak Luther. Baik, bagi masyarakat Kabupaten Mimika, elemen pertama yang Anda punya hak pilih ada jika Anda punya perekaman ektp. Salah satunya NIK dan NKK. Apabila NIK dan NKK ada, KPU Mimika jamin Anda punya hak pilih. Kalau NIK dan NKK tidak ada, secepatnya laporkan di Bawaslu Kabupaten Mimika atau KPU Kabupaten Mimika, dan lebih khusus laporkan diri di Dukcapil Kabupaten Mimika untuk terdaftar dan bisa mengakomodir dalam DPT. Itu saja saran dari saya. Terima kasih Pak Ronald. Program yang luar biasa bisa membantu kami untuk meningkatkan kualitas pemilu yang terbaik untuk menuju pemilu tahun 2024. Siap. Mulai. Sukses selalu. Luar biasa. Bunyi nih. Iya. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu se-Indonesia. Terima kasih Pak Slamet Sutejo dan Pak Luther Bianal yang sudah bersama kami di podcast Bawaslu Papua, podcast pertama, podcast on the spot. Kita boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Kalau di studio udah biasa, cuman yang on the spot, jadi kita boyong alat-alat, semua personel semua datang ke Mimika
Karena kalau kita datangkan bapak-bapak, kita nggak ada duitnya. Nah, iya. Ini sangat istimewa bagi kami karena apa yang kita bicarakan ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan kita harapkan Mimika clear dengan persoalan DPT. Amin. Dan kemudian pemilu serentak 2024 di Kabupaten Mimika ini bisa berjalan kondusif, berkualitas, dan kita sama-sama bisa melahirkan wakil rakyat, pemimpin, dan kepala negara yang berkualitas yang akan bekerja mensejahterakan bangsa dan negara. Terima kasih dari Bumi apa? Amusa Tanah Kamoro. Begitu kan? Apa? Bisa ya, Bumi Amusa Tanah Kamoro. Dari Bumi Amusa ke Tanah Kamoro. Saya Ronald Manua bersama kedua narasumber kami akhiri podcast Bawaslu Papua. Salam Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mantap. Dukcapil Mimika bisa. Bawaslu melayani. Kabupaten Mimika melayani. Iya. Terus di rumah Bawaslu jadi lupa. Kami pengawas pemilihan umum.